Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kembali kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraih sebab kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam perjalanannya ahli sa'adah, ahli kebahagiaan yang ditandai yuyassaru amala ahli sa'adah, yang ditandai dengan kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan bagi kita pada amal-amalnya orang ahli kebahagiaan. Dan amal-amal ahli kebahagiaan adalah ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min adba'i as-su'ada, di antara para pengikut ahli kebahagiaan. Dan para pengikut ahli kebahagiaan adalah orang yang diberi kesempatan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi khasatuhu wa asfiya'uhu wa auliya'uhu,
untuk menjadi orang khususnya Allah, untuk menjadi orang-orang bersihnya Allah, untuk menjadi auliya'uhu, untuk menjadi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di mana inti dari kehidupan walinya Allah adalah kehidupan imannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah. Wa kanu yattaquna, dan mereka punya iman yang benar dengan senantiasa telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari nilai yang mereka raih, alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah ghidauhu, ketika mereka terus-menerus mendapatkan asupan iman. Mereka terus-menerus mendapatkan makanan iman, gizinya iman, sehingga imannya terus beraktivitas di dalam hatinya. Wajilat qulubuhum, imannya terus punya kehidupan di dalam hatinya, dan kemudian imannya terus tumbuh. Zadathum imana, imannya terus senantiasa tumbuh, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbihim. Akarnya kuat, menancap, sabit, kemudian batangnya, rantengnya, dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin, dan terus mengeluarkan buah daripada kehidupan orang beriman, yang sampai diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang beriman adalah seperti perumpamaan sebuah pohon yang akarnya senantiasa kuat, daunnya senantiasa kokoh, tidak pernah bisa jatuh. Dan iman yang seperti ini tidak akan mungkin dibawa sejak lahir. Bukan iman akli, bukan iman dauqi, bukan iman adatan, bukan iman tabi'i, bukan iman fitrah, bukan. Iman seperti ini bukan iman yang diraih oleh perjuangan akal semata, oleh perjuangan rasa semata, oleh perjuangan kebiasaan-kebiasaan iman yang ada pada umumnya. Bukan iman yang diraih sebagai tabiat manusia, bukan iman yang dibawa di dalam fitrah manusia. Iman yang seperti ini adalah iman yang ada nyawanya, yang ada rohnya. Dan nyawa itu diberikan ketika dada-dada kita, dada-dada manusia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mereview, membetulkan, menguatkan, memperbaiki penggalan-penggalan iman-iman itu dengan iman yang dibawa oleh para rasul.
dengan iman yang dibawa oleh para nabi, dengan iman yang bukan hanya sekedar kata-kata Rasul, kata-kata Nabi, tetapi iman yang ditanam, iman yang ditancapkan, iman yang dirawat, iman yang terus dijaga, ditumbuhkan oleh orang-orang yang punya amanah mengerjakan iman ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian para rasul, para nabi rabbaniyin, orang-orang yang menumbuhkan, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang membersihkan. Bima kuntum tuallimunal kitaba, dengan ilmu, dengan risalah pengajaran iman yang kalian mempelajari pada kitab Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan pengajaran iman yang kalian pelajari. Baru itu bisa menjadi tanaman iman. Baru itu bisa menjadi nilai-nilai iman yang sebagaimana sering kali dicontohkan oleh para ahlul ilm, oleh para ulama, kal jibalir rawasi la tuza'zi'uhu as-subahu wal syahawatu wal fitanu. Itulah baru iman yang perumpamaannya seperti gunung-gunung yang kokoh, yang tidak pernah bisa digoncang, digoyang, digeser oleh berbagai subhat, oleh berbagai fitnah, oleh berbagai syahwat. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari kita mendapatkan kesempatan dzikrullah, mendapatkan kesempatan peringatan Allah Azza wa Jalla, apalagi mendapatkan kesempatan peringatan di majelis, di kehidupan perjalanan kita oleh para pemberi peringatan, oleh para pembawa amanah peringatan. Itu adalah sebaik-baik kesempatan kita menjadi orang ahli kebahagiaan. Kesempatan yang memang benar mahal, karena pertemuannya adalah pertemuan yang mahal. Karena itu dikumpulkan di dalamnya ujian-ujian yang mahal, dikumpulkan di dalamnya adab-adab yang mahal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati sebuah taman surga, maka berkelilinglah kalian, berkumpullah kalian, tenanglah kalian di dalamnya. Kemudian ditanyakan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Qala khilaqud dzikr. Itu adalah halaqah, majelis peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis ilmu. Itulah kesempatan paling banyak, paling besar manusia mendapatkan perburuan hidayah iman. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikala hari-hari ilmunya Allah mengalami
musibah-musibah besar. Apalagi ketika hari-hari peringatan ilmu ini mengalami kekeruan, sehingga seringkali manusia mendapatkan sarabin biqi'atin yaksabuhu dham'an ma'an. Seringkali manusia bertemu dengan taman surga, bertemu dengan peringatan Allah, bertemu dengan ayat, bertemu dengan hadis, bertemu dengan orang-orang yang mencari hidayah iman, bahkan bertemu dengan para pemberi peringatan hidayah iman. Tapi seringkali seperti kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak tersisa dari mereka yang berhasil menikmati hidayah iman dari perjalanan ilmu illa aqallu minal qalil, kecuali yang sedikit dari yang sedikit. Fitnah ini tambah lama tambah semakin membuat orang kadangkala frustrasi dengan perjalanan iman. Sehingga kadangkala muncul pemahaman yang menjauhkan kita untuk kita menjadi orang yang memiliki as-sabat ala sirat, menjadi orang yang bisa istiqomah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman salaful ummah as-salih, orang paling rendahnya iman aja merasa aman di jalan Allah Azza wa Jalla. Berada di dalam perjalanan yang insya Allah terjaga, bisa meraih sabat. Sebagaimana berulang-ulang kita contohkan, nasibnya budak-budak di zaman salaful ummah punya kebahagiaan dengan perjalanan iman. Itu nasibnya budak-budak yang mereka paling jauh dari kesempatan madrasah iman. Mereka paling jauh dari fasilitas-fasilitas yang menumbuhkan mereka untuk meraih iman-iman yang ajibah, iman yang menakjubkan. Hari-hari yang sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Hari-hari di mana umat pencari hidayah iman di generasi-generasi akhir yang sudah menjadi hikmah Allah Azza wa Jalla, generasi itu menimpa padanya bala'un wa umurun tunkirunaha, banyak bala musibah dan banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan perjalanan hidayah iman, tunkirunaha, yang sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang selalu ketemu hadihi muhlikati, hadihi muhlikati, bolak-balik berharap selamat, pindah ke satu ke yang lain, dari yang lain pindah lagi mencari ke yang lain, berharap selamat. Tapi ketemunya hadihi muhlikati, ini lagi kebinasaan, ini lagi. Sampai beliau Syekh Muhammad Al-Abbasi, salah seorang murid seniornya beliau Syekh Albani, menerangkan
terus menerus mereka ala makanatihim. Terus menerus mereka selalu berada di tempatnya semula. Sudah mencoba berjalan, maju, mencari, sepertinya sudah mau berhasil mendapatkan. Ternyata ketemunya hadihi muhlikati. Dan ternyata lu kok berada di tempat yang semula lagi. Ini kalau dirasakan, kalau kita betul-betul mengikuti peringatan Allah Azza wa Jalla, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita akan selalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innad dunya khulwatun khudratun fanduru kaifa ta'malun. Sungguh dunia itu adalah manis dan menghijau. Tetapi Nabi memberi pesan, selalu perhatikanlah, selalu periksalah, selalu renungkanlah apa yang kalian kerjakan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita seperti harus punya kecerdasan lagi, apa yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus cerdas mengembalikan pencarian hidayah iman, yaitu mengambil bidayah yang benar. Jangan asal terjun, jangan asal melompat hanya sekedar sebuah atribut, dua buah atribut. Benar-benar lihatlah bidayah kita, karena hari-hari yang ada ini adalah illa man rahimahullah, mirip seperti apa yang pernah terjadi pada jahiliyah mutlaqah, pada keadaan yang disebut dengan zamanul fitrah, di mana dari berbagai sisi seperti sudah tidak ada yang bisa ditengok. Menjadi nyata apa yang pernah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal qabidina alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api, yang sebagian ulama menerangkan mau dilepas mati, enggak dilepas panas. Itu salah satu makna yang dinasihatkan para ahlul ilm. Kalau dulu ada seorang ahlul ilm pernah mengambil ibrah di masa-masa perjalanannya hidayah iman bersama para ulama-ulamanya dan bersama kebangkitan-kebangkitannya, sekaligus bersama dengan kemuliaan-kemuliaannya. Seperti di masa Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang terjadi pada umat dengan iman mereka, dan apa yang terjadi pada ahli pemberi peringatan hidayah iman yang ada pada mereka, sampai kemudian apa yang dikerjakan ahlu hidayah, ahlul ilm di zaman mereka untuk umat, sampai kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Imam Ahmad. Sudah ada di dalam ibar, banyak pelajaran di dalam sejarah di zaman itu. Di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
di zamannya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di zamannya beberapa ulama yang sezaman, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah. Mereka telah melewatkan zaman itu dengan semua kejadian yang ada pada umat dan apa yang mereka para pemberi peringatan iman memperingatkan pada umat, dan apa yang mereka telah raih, janjinya Allah, kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Dan semua zaman itu berlalu dan hukumnya masih ada di zaman kita. Itu kalau kita mau membaca baru beberapa persoalan ujian iman yang fokus kepada persoalan-persoalan iman tertentu. Seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Diinjak-injaknya pengajaran iman tentang khalqul Quran. Seperti di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terlantarnya kejayaan iman tentang ma'rifatullah asma'ihi wa sifatihi. Seperti di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terinjak-injaknya tauhid ibadah dan uluhiyah. Kemudian mereka para ahlul ilm, para pemberi peringatan telah berbuat sebagai amanah syuhada Allah, dan mereka telah meraih wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa yang dinasihatkan para ulama? Al-imamatu fid din. Allah telah beri pada mereka. Sampai pun pemimpin-pemimpin di zaman-zaman mereka pun takdim kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takdim kepada Syekh Albani rahimahullah, takdim kepada Syekh Muqbil, takdim kepada Syekh bin Baz. Dan itu adalah nasrun minallah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Fa kaifa nahnu fi hadzal zaman? Seorang ahlul ilm, beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, pernah memberi peringatan supaya kita membuktikan fitnah hidayah iman di zaman-zaman ini. Kata beliau, coba lihat kalian datangi madrasah-madrasah kaum muslimin. Ya. Madrasah itu tidak berarti hanya dimaknai sebuah lembaga-lembaga formal. Semua di mana diajarkan, ada yang memperingatkan, mendidik ilmu, dan ada yang itulah madrasah. Kata beliau Syekh Rabi, coba silahkan kalian datangi madrasah-madrasah kaum muslimin dan umat Islam. Tanyakan kepada mereka bagaimana iman mereka tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Maka jatuh. Tanyakan kepada mereka tentang tauhid mereka, mengenal rububiyahnya Allah, rendah. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mengenal iman mereka tentang iyyaka na'budu mereka kepada Allah, tauhid ibadah mereka jatuh. Dari semua wilayah-wilayah tauhid rendah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan keadaan yang seperti ini, kita bukan sedang membicarakan nususul ilmi. Kita bukan sedang membicarakan ta'rifatul ilmi. Kita bukan sedang membicarakan taksimatul ilmi, bukan.
itu adalah bagian dari wasilah untuk kita mendapatkan jalan ilmu. Tapi bukan itu sebenarnya jawaban ilmu untuk mengembalikan kepada tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tahu definisi tapi rendah kehidupannya, imannya? Berapa banyak orang yang tahu pembagian-pembagian secara ilmiah di dalam tulisan ilmiah, juga tidak mengangkat derajat ketinggian imannya? Berapa banyak orang yang bisa menceritakan seperti ini, juga jauh untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu contoh kadang yang sederhana, ada seorang yang dia kuliah jurusan Usuluddin, akidah, sudah S2. Sudah S2. Kalau dibilang definisi, kayak apa definisinya? Kalau dibilang kitab, berapa kitabnya? Ta'rifat. Ya. Kita hanya ingin mengambil ibrah, bukan ingin menilai seseorang. Bukan. Supaya kita bisa membawa hidayah iman ini sebagai sifat, sebagai obat. Bukan cuma sekedar membawa hidayah iman sebagai materi ceramah. Bukan. Ketika sedang umroh, kemudian selesai tahallul, rambutnya kelihatan masih utuh. Rambutnya kelihatan masih utuh, masih ganteng. Hah? Ya masih ganteng lah. Tadi sebelum umroh ganteng, selesai tahallul juga masih ganteng. Saya ketemu, saya tanya, loh, kamu sudah tahallul belum? Sudah. Kok rambutnya masih utuh? Persyaratan. Coba, bagaimana nyambungkan ilmu akidahnya dengan apa sih beratnya dia menggundul? Loh, kita bukan berbicara sedang apa? Loh, kan boleh, yang penting persyaratan. Ya, naam, boleh. Ya. Itu kan ilmu fikih. Sekarang kalau kita ilmu akidah, kalau kita bicara ilmu akidah, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Kan begitu. Ya kan? Ya kalau fikih ya boleh, betul, nggak salah. Tapi kalau iman, ya, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Digundul apa cuma dipotong sak cerit? Ya digundul kan? Kenapa kita tidak menghinakan diri kepada Allah supaya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nyambungin seperti ini aja nggak connect. Lo nanti kan ganteng lagi besok. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Maka terus menerus pilihan amal selalu yang rendah. Padahal membicarakan definisi iman tinggi-tinggi. Kenapa? Ya. Berulang-ulang kita memberi contoh budak di zaman Nabi, dimerdekakan tuannya malah nangis. Lah itu kan pilihan, boleh merdeka, boleh tidak merdeka. Dan seorang budak ya lebih senang dimerdekakan kan? Karena dengan dimerdekakan dia punya hak lebih terbuka, dia lebih bebas, lebih ini kan. Tapi budak ini dimerdekakan malah nangis. Kenapa dia nangis? Pahalanya berkurang. Loh, pinteran dia kidai budak ini sama orang seperti ini. Karena dulu ketika belum dimerdekakan, saya punya 2 pahala.
Mentaati Allah sama mentaati Tuhan. Setelah engkau merdekakan, saya punya cuma satu pahala mentaati Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini fenomena iman kita. Ketika madrasah iman sudah digiring tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit, ya, dipepet, taruh di sudut-sudut, ya. Wilayahnya udah diambil. Tinggal sekedar membaca definisi iman, menerangkan iman, materi iman, pembagian iman, nilainya betul, tidak salah, sudah selesai. Itulah hari-hari sebagaimana sekarang ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka seperti yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, tidak ada jalan kecuali mengembalikan, menguatkan setiap kita di dalam jalan siratnya Allah, terus dikuatkan dari dua sisi. Kesempatan ini yang harus terus-menerus kita jaga. Wilayah madrasah dua sisi ini yang harus terus-menerus kita kembalikan di saat kita di dalam satu-satunya jalan, dan jalan ini dipenuhi dengan syubhat, dengan syahwat, dengan fitan. Karena hakikatnya al-masaib wal balaya, berbagai macam musibah-musibah hidayah, musibah-musibah iman adalah jazaa'ullah, adalah keadilannya Allah. Untuk merombak ini berarti sama saja kita akan merombak keadilannya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin memaksakan sebuah kemuliaan, yang kemuliaan ini adalah keadilannya Allah, fadlnya Allah, dan tidak ada sebab kemuliaannya, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sama saja kita ingin memasukkan memasukkan benang ke jarum enggak? Sama saja. Kita nggak akan pernah dapat. Kalau kita ingin yughayyiru ma bi anfusikum, kita ingin dirubah, ya kita mengambil sebab yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wilayahnya cuma dua. Lamma sabaru. Yang satu lagi wa kanu bi ayatina yuqinun. Itulah wilayah perjuangan kita, menguatkan kekuatan kita di dalam beramal walaupun kita masih belum merasakan manisnya amal. Terus diperbaiki, dikuatkan sebagaimana dulu para salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka terus menyabarkan, isbiru wasabiru, menguatkan terus. Kemudian di saat yang sama, agar kekuatan menyabarkan di dalam beramal ini Anda akan berujung dengan manis, mengembalikan ilmu kita untuk mendapatkan wakanu bi ayatina yuqinun. Mengembalikan madrasah, ilmu yang meraihkan al-yakin. Dan kita tidak kembali lagi membicarakan identitas madrasah kalau itu tidak bisa membawa kita kepada al-yakin. Tidak pantas kita mengungkung diri dengan ikatan-ikatan, mohon maaf, kelompok A, kelompok B, yayasan A, yayasan B,
ponpes A, ponpes B, nggak pantas. Kalau semuanya itu tidak bisa menumbuhkan kita meraih wa kanu bi ayatina yuqinun. Tidak pantas. Ya. Karena sama saja kita membunuh diri kita sendiri. Sama saja kita akan meraih perjalanan kita ini kasarabin biqi'atin yaksabuhu dham'an. Kondisi-kondisi seperti ini mengharuskan kepada kita untuk mengembalikan kuwatus sabar kita dan kuwatul yakin kita. Hanya itu untuk memulihkan jalan kita di dalam siratullah sampai kepada setiap diri-diri kita bisa terbebas dari bencana dua hal ini. Sampai amal-amal kita, sampai ilmu yakin kita terbebas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sampai kita bisa mendapatkan nilai-nilai seperti Allah menerangkan tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma dhalla. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dhalla. Apa? Tidak sesat. Sampai kita tidak mudah terseret-seret di dalam kesesatan kesana kemari. Wa ma ghawa. Dan sampai kita bisa meraih apa yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ghawa. Hati ini tidak gampang menyimpang. Baru kita bisa berlabuh di dalam perjalanannya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan meraih, pelan-pelan meraih ladzatu al-iman. Manisnya iman, jannatud dunia, surga kehidupan dunia, kemudian fa ba'da dzalika jannatul akhirah. Baru sehingga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lah. Enggak pernah ada satu takdir kecuali jadi kebaikan. Dan kita hari ini kalau mau jujur, setiap ada takdir Allah seringkali sulit kita mendapatkan kebaikannya. Kita terus diuji, ditimbakan, diberikan hikmah oleh Allah, seringnya lebih cenderung terbawa kepada dolla, kalau tidak dolla, ghawa. Ya, kalau tidak keseret, ngikutin selera. Kalau tidak terbawa-bawa oleh badai syubhat, terbawa-bawa oleh badai syahwat. Akhirnya kita tidak sabat, tidak bisa kelihatan istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dulu ketika umat juga mengalami seperti itu. Ilmu ini bukan lagi dibicarakan sebagaimana hari ini. Kalau kita kembali kepada Al-Quran itu muhaiminan, mencakup, ada semua kitab-kitab yang lama ada di dalamnya. Mohon maaf, apakah Al-Quran itu mendatangkan ajaran baru yang tidak ada di Taurat? Dari sisi dinul Islam al-amah, dari sisi agama Islam secara umum, apakah Islam yang
Allah berikan kepada Rasulullah mendatangkan sesuatu yang baru yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Zabur? Enggak. Enggak ada sesuatu yang baru. Pertanyaannya, kalau mereka itu masih punya kitab dari samawat dan Islam ini tidaklah ajaran yang baru, kenapa mereka jadi jatuh perjalanan iman mereka? Ya. Kenapa mereka jadi jatuh perjalanan iman mereka? Dan kenapa harus Allah utus Rasul kita Muhammad SAW? Padahal ajarannya masih ada, masih sama. Sampai Allah Azza wa Jalla berkata kepada Rasulullah SAW, ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kenapa? Yang jadi masalah kekacauan ilmu, bukan materi ilmu. Allah telah menyebutkan kekacauan ilmu yang ada pada ahli kitab, bukan materinya. Mana kekacauannya? Kekacauan yang dilakukan oleh para perilaku ilmu. Yuharrifunal kalima an mawadi'i, merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Ya. Talbisul haq bil batil, taktumunal haq, dicampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran disembunyikan. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Itu yang terjadi. Kerusakan perilaku ilmu. Karena hakikatnya ilmu adalah ilmu, kebenaran adalah kebenaran. Untuk manusia bisa menerima kebenaran, itu ada proses pemberlakuan, pengelolaan ilmu yang diterima manusia. Ada proses. Ketika pengelolaan ilmu ini mengalami kekacauan, mengalami ketimpangan, mengalami kecurangan, mengalami degradasi, ilmu tetap ilmu. Orang tetap gagal mendapatkan nur dari ilmu. Dan itu yang terjadi. Makanya catatan-catatan ketika Rasulullah SAW diutus, dikembalikan lagi. Agar perjalanan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini membawa islah, membawa perbaikan. Orang yang sudah jahiliyah, padahal kitab samawat masih ada. Agar perjalanannya Rasulullah SAW membawa perbaikan, maka catatan-catatannya itu dikembalikan. Di antara catatan itu diterangkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, seperti min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum azizun alaihi ma anittum. Kemudian yamsuna fil aswaq ya'kuluna ta'am. Kemudian catatan itu dikembalikan lagi, walakin kunu rabbaniyin. Kemudian catatan itu dikembalikan lagi, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Dan itu sesuatu yang melekat semua di dalam pengelolaan ilmu menjadi hidayah. Ketika pengelolaan ilmu, catatan-catatan ini sudah terbuang, ilmu tidak lebih adalah mengasah kepintaran otak, maka ilmu tidak lagi menjadi nurul hidayah. Ilmu tidak lagi menjadi cahaya hidayah bagi manusia. Ini ayyuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara catatan pengelolaan ilmu yang kembali adalah menata aulawiyat, prioritas di dalam menumbuhkan ilmu hidayah dari sisi
pemahaman dan dari sisi amal yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa. Ilmu yang pertama kali diangkat yaitu ilmu tentang iman. Ilmu tentang khusyuk dengan segala pengelolaannya. Karena terangkatnya ilmu bukan terangkatnya teks. Kalau terangkatnya teks itu nanti kiamat. Ya. Terangkatnya ilmu dari dada manusia itu adalah terangkatnya pengelolaan yang mengelola ilmu ini. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, walakin biqabdil ulama. Ulama itu yang mengelola pengelolaan ilmu. Bagaimana ngajar, bagaimana mendidik, bagaimana memberi contoh, bagaimana mengedepankan yang harus di depan, bagaimana menjadikan manusia satu dengan yang lain, ditumbuhkan dengan akhwal-akhwal yang ada pada mereka. Itu ulama. Itulah pengelolaan. Ketika itu diangkat, tidak berperan lagi seperti yang dinasihatkan oleh seorang ulama. Kalian kalau masuk ke sebuah maktabah, apa itu maktabah? Perpustakaan yang di dalamnya dipenuhi dengan kitab sunnah semua, kitab ulama-ulama lurus semua. Kemudian masuk di perpustakaan itu seorang yang menyimpang hidayahnya. Apakah kitab-kitab itu bisa mendidik orang ini? Enggak ada yang bisa. Tidak ada orang ini di situ masuk di perpustakaan yang isinya lautan ilmu itu, begitu masuk dia dapat hidayah. Enggak ada. Ayo ikhwah, ini nuktah muhimmah. Ini titik penting di dalam membaca perbaikan ilmu menjadi islah. Ilmu iman dikembalikan menjadi kemuliaan. Sebagaimana telah berulang. Dan hidup ini sunnah kauniyah. Setiap kali kita mengambil sebab yang lain, ya ketemu musabab yang lain. Setiap kali kita mengambil sebab yang beda, ya ketemu musabab yang beda. Lebih-lebih lagi di dalam urusan anugerah hidayah Allah Azza wa Jalla tentang din. Tidak pernah ada sebuah kemuliaan kaum tentang hidayah mereka tanpa ada proses sebab yang syar'i, sebab yang sebagaimana ditempuh dari zaman ke zaman. Enggak pernah akan terjadi. Karena itulah ketika Al-Imam Ibnu Mas'ud menerangkan tentang ada zaman baik, ada zaman buruk. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari zaman yang lewat. Dari sisi mana zaman itu dinilai buruk? Al-Imam Ibnu Mas'ud menegaskan, zaman yang baik bukan zaman yang basah. Dalam arti subur. Yang maknanya kalau subur apa akibatnya? Tanaman melimpah. Kalau tanaman melimpah apa akibatnya? Makmur. Perekonomian naik. Ya kan begitu? Bukan itu zaman yang baik. Zaman yang baik bukanlah adanya pemimpin-pemimpin yang mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan. Zaman yang baik adalah kembali kepada ulama uhum. Zaman yang buruk adalah kalau ulama-ulama mereka telah pergi. Pergi ini bisa berarti benar-benar diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa berarti
mereka seperti Bani Israel. Bisa berarti mereka seperti Bani Israel masih ada, tapi rusak. Tidak bisa membawa amanah ilmu sebagaimana mestinya, rendah. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya pangkal dalil di dalam masalah hidayah, yaitu mengembalikan asal bibit daripada hidayah. Yang ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana umat itu diganti oleh Allah Azza wa Jalla? Identitas yang dimunculkan oleh Allah adalah simbol iman. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kan begitu. Fa innahu may yartadda minkum, barang siapa yang diantara kalian sudah imannya mengalami murtad, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Apa identitas pertama yang dimunculkan? Atharul iman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Mereka punya identitas iman, identitas akidah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini wilayah adimah, wilayah besar, wilayah yang diisyaratkan ketika Allah Azza wa Jalla menyebut al-asmaul a'dham. Apa? Nama-nama Allah yang besar. Di dalam suratul Fatihah, apa nama yang disebut oleh Allah? Lafaz jalalah Allah. Kemudian Ar-Rabb. Kemudian apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang para ulama ketika menerangkan nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim adalah wilayah perburuan untuk mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang hamba bisa mencintai Allah. Untuk seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Allah yang a'dham. Dari sini lahirnya mahabbah. Dari nama inilah ketika seorang hamba punya ilmu, punya kekuatan tafakkur, tadabbur, punya perjalanan ilmu makrifat kepada nama Allah, sifat Allah yang benar, akan masuk, ya, akan meraih wilayah ilmu ini, akan menggugurkan penyetaraan-penyetaraan yang terus mengganggu kekacauan akal, yang terus mengganggu kekacauan hati, yang terus mengganggu kekacauan jiwa, kekacauan amal. Apa itu? Itu yang Allah berfirman, zuyyina linnasi apa? Hubbus syahwat. Mana di antara kita yang enggak punya syahwat? Enggak ada. Tabiat kita semua punya syahwat, punya hub. Hub kepada siapa? Kepada makhluk. Ya kan begitu? Minan nisa. Kemudian wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dalika mata'u hayatid dunya. Untuk ini tidak nyebrang, ini tidak mengganggu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Karena pergeserannya adalah kembali kepada makrifat. Ya. Antara kita akan menjadikan ini hubbuhum ma'allah atau hubbuhum lillah.
hubbuhum fillah walillah atau hubbuhum ma'allah. Apa bedanya? Hah? Kalau mencintai makhluk bersama Allah apa namanya? Andadan, syirik. Kalau sudah syirik, taraktuhu wa syirkahu. Bukan lagi umat yang dimuliakan oleh Allah. Berangkatlah dengan seluruh kekacauannya. Walau asyraku lahabita ma sana'u bihi. Kalau mereka sudah jatuh kepada syirik, lahabita ma sana'u bihi, batal semua karya-karya mereka, nggak ada manfaatnya. Dari sini. Ya. Tapi di saat yang sama, hubbus syahwat ini bisa menjadi wilayah kedekatan kepada Allah. Wilayah lillah wa fillah. Mencintai anak bisa menjadi wilayah lillah wa fillah. Mencintai suami, mencintai istri bisa menjadi wilayah lillah wa fillah. Mencintai harta bisa menjadi wilayah lillah wa fillah. Dan masing-masing punya karya yang berbeda jauh. Yang Allah Azza wa Jalla menerangkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada hubbus syahwat. Di mana untuk bisa mendindingi? Pergeserannya pakai apa? Pakai KTP? Pakai apa itu? SIM card? Enggak bisa. Pergeserannya di hati. Ya. Pergeseran apa? Pergeseran, bukan pergeseran wujud sebenarnya. Pergeseran ma'rifah, pergeseran ilmu. Ya. Sebagaimana berulang kita sampaikan, kita mengimani Allah, mengimani apanya? Wujudnya, ya kan? Namanya, sifatnya, apanya lagi? Perbuatannya. Makhluk ada itu enggak? Ada kan? Ya, ada wujudnya, bojo ya ana wujude, anak ada wujudnya, harta ada wujudnya, ada namanya enggak? Ada Amir, Andi, Safinah, Rohinah, ya kan? Ada namanya, ada sifatnya enggak? Ada, senyumnya ada, cemberutnya ada, ya, ada perbuatannya enggak? Ada. Anak senyum-senyum meluk kita, aduh enaknya, ada perbuatannya. Dan itu yang masuk ke hati apa? Seringkali itu masuk ke hati enggak? Masuk. Ya kan begitu. Pergulatannya adalah di dalam makrifat ini. Dan hari ini kita lebih banyak ditontonkan menguatkan kita untuk cinta hubbus syahwat atau cinta kepada Allah. Hubbus syahwat. Loh kok iya? Loh tanya aja. Bapak-bapak, ikhwah semua ngelihat gadis-gadis sekarang dengan gadis dulu beda enggak? Beda. Dulu terima rok-rokan ranggenah nih gone. Sekarang iya, itu sekarang. Makanan, mohon maaf. Makanan sekarang berhias atau makanan yang ditontonkan sesuai kebutuhan? Berhias. Siapa yang nggak berhias hari ini? Suami aja nyalon. Suami itu loh. Dulu itu yang pergi ke perawatan itu ibu-ibu, mbak-mbak. Sekarang suami itu juga pergi ke perawatan. Ya. Ini semua melahirkan tambah hubbus syahwat apa enggak? Lah iya. Fala haula wala quwwata. Kenapa kita sering galau? Ya karena kayak gini ini yang bikin galau. Ya. Seperti ini yang banyak bikin galau. Sementara untuk bisa asyaddu hubban lillah, kita ini jarang ketemu pasar asyaddu hubban lillah. Di mana
pasar keramaian asyaddu hubban lillah itu di mana? Sekarang pasar untuk ma'rifatu jamalil makhluqat. Wah, ning endi-endi beda. Kita kalau buka di HP aja baru sebentar jamalul makhluqat. Ya kan? Luar biasa. Sehingga hati ini diramaikan dengan makhlukat. Terutama adalah hubus syahwat. Makanya kalau hari ini kita mendapati penyakit hubus syahwat itu menggila, ya nggak usah kaget. Kenapa? Karena bandingannya nggak ada. Rendahnya kita untuk mengisi hati-hati kita, hati-hati anak didik kita, hati-hati kita, generasi kita, kita nggak bisa menyaingi pasar hubus syahwat, nggak bisa menyaingi. Ya, orang madrasah sunnah aja malah kadang-kadang juga pasarnya podo karo gitu. Ya, pasarnya kadang sama. Kenapa nak kamu mondok di situ? Iya nanti kalau sudah mondok, wah, aku akan jadi imam di sana, Al-Quranku 30 juz. Kenapa? Oh, bajunya banyak. Podo madrasah pasar ini podo. Ya. Ini fala haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menggeh-menggeh hari ini kalau kita membuka pasar untuk mencintai Allah itu menggeh-menggeh. Tahu menggeh-menggeh, Pak? Hah? Luar biasa. Golek konco ora ono sing ngancani. Ya. Mau terus-terus ngomong gitu, kok ya ora do diterima, apa ya ditinggal kok malah mati, ya gitu ya. Masya Allah. Benar-benar dada itu luar biasa beratnya. Ya, seperti apa yang insya Allah akan kita masuk di dalamnya, ma'rifatu jamalillah. Ini kita mulai membicarakan yang lebih spesifik lagi. Kita mau tanya, mohon maaf ini. Madrasah yang sekarang kurikulum besarnya membicarakan menu jamalnya Allah secara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, wis mendelep. Cara bahasa orang Semarang itu mendelep. Mendelep itu apa? Hah? Nungsep ora ketok muncul jambule tok digethok wong tok mlebu meneh. Masyaallah. Ya. Sangat berat, sangat sulit. Kadang-kadang baru dipambang, oh iya ini bagus ini untuk kita didikkan anak kita. Yang mulang nggak bisa, wong dia sendiri juga nggak jamal. Podo meneh. Ya Allah, luar biasa beratnya, Pak. Luar biasa. Makanya saya jadi teringat kalimat yang diucapkan oleh beliau, Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri. Kalau saya melihat beliau itu benar-benar seorang ahli ilmu yang ajib di zaman ini. Ya. Nulis kitab tentang iman yang halamannya ada sekitar 800 halaman. Dan pembicaraannya di situ bukan membicarakan definisi iman, pembagian iman, bukan itu. Tapi kita diajak masuk ke dalam lautan, mengarungi lautan, terus bagaimana kita menempa hidup kita dengan iman, dengan ini, menghadapi fitnah ini pakai ini, menghadapi ujian ini pakai ini. Terus ini kitab ini. Ya. Dan yang ajib, ketika beliau menerangkan, saya menulis kitab ini selama kurang lebih hampir 25 tahun. 25 tahun nulis kitab satu. Masya Allah.
Kemudian beliau menceritakan, ketika saya menulis kitab ini, saya keluar masuk di negeri-negeri kaum muslimin, melihat kenyataan, ya. Melihat kenyataan, ya. Melihat kenyataan iman yang ada di negeri kaum. Sampai dalam sebuah riwayat saya pernah ketemu salah seorang yang kenal beliau. Beliau itu dicekal di Saudi. Bukan dicekal karena teroris. Dicekal karena keluar negeri sakarpe dewi. Nggak pakai aturan pemerintah. Karena semangatnya beliau melihat keadaan umat yang seperti ini, bagaimana memperbaikinya. Sampai beliau begitu. Sampai dicekal. Karena sering pergi ke luar negeri semaunya sendiri. Tahu-tahu udah di Afrika, tahu-tahu udah di mana, tahu-tahu, Masya Allah. Ajib. Ya. Dan ketika beliau pertama kali mencetak kitab ini, beliau bagikan semua kepada dai, kepada umat Islam, dibagiin semua. Masya Allah. Ada satu di dalam mukadimah beliau sampaikan. Apa kata beliau? Saya sebenarnya bukan salah satu di antara ahli ilmu yang pantas membicarakan masalah ini. Masya Allah. Ya, saya sebenarnya bukan salah satu ahli ilmu yang pantas membicarakan masalah ini. Tapi saya melihat umat ini sudah seperti ini. Dan saya melihat beliau-beliau belum ada yang begitu fokus membicarakan masalah ini. Sebenarnya pembicaraan ini adalah pembicaraan yang paling banyak dibicarakan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Hanya kata beliau bertebaran di berbagai macam penjelasan. Sementara kata beliau, kalau kita membaca kitab fikih sampai hari ini selalu tertata. Ya kan begitu? Selalu tertata kan? Setiap ada ulama nulis kitab fikih mesti tertata. Dari mana? Dari toharoh sampai muamalah sampai hudud. Ya kan begitu? Selalu tertata. Sementara ketika membicarakan kitab akidah ini, kita belum melihat. Maka saya pun mencoba memberanikan diri agar bisa menjadi islah, akan bisa menjadi perbaikan. Tapi Masya Allah, saya pernah ketemu seorang ustadz. Ustadz, terlalu gede Ustadz kalau mau jelasin kitab itu. Ada mukhtasornya enggak? Waduh, saya enggak tahu kalau mukhtasor. Menurut saya sih itu sudah mukhtasor. Menurut saya itu sudah mukhtasor. Lah kalau dipepet lagi ya nanti enggak nyambung lagi. Karena beliau ketika membicarakan iman itu seperti membicarakan iman di alam nyata. Membicarakan iman itu seperti kita dibolak-balik di dalam kehidupan ini. Antara membicarakan kejadian, membicarakan perilaku, membicarakan diri, membicarakan Allah, membicarakan sifat, dibolak-balik seperti itu. Sama seperti kita hidup ini. Yuqallibu kaifa yasha. Hati kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam bentangan fitnah. Tu'radul fitan. Kan begitu. Dan ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Dan seperti inilah sebenarnya ahli ilmu sudah dibuka oleh Allah sisi yang mereka telah membuka bagaimana melihat islah, perbaikan, hidayah di zaman-zaman fitnah bisa menjadi jawaban yang tidak terus-menerus hanya muter-muter dalam perdebatan. Ini Khawarij, ini Mu'tazilah, hanya muter-muter di situ. Sementara isinya, persoalannya tidak disuguhkan menjadi jawaban yang nyata pada umat. Sebagaimana dulu pernah saya ceritakan, kalau kita mau bicara Khawarij, bicara akidah Khawarij, bicara akidah Qadariyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jabriyah, akidah Jahmiyah, dari mana sih akidah itu tumbuh?
Ya dari hawa nafsu kita. Setiap orang punya bibit itu, punya. Karena mereka dulu ketika mencetuskan akidah itu, ya karena itiba'ul hawa. Bukan karena mereka masuk ke gua, terus ada tulisan, oh ini ajaran Mu'tazilah, kemudian dipelajari. Enggak. Bukan dari sana. Khawarij muncul dari kehidupan, Mu'tazilah muncul dari kehidupan. Semuanya itu muncul dari kehidupan ketika menyelisihi petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ketika menyelisihi di dalam ikhtiar, jadi qadariyah, kan begitu. Ketika menyelisihi di dalam qadanya Allah, jadi jabriyah, kan begitu. Ketika menyelisihi di dalam definisi iman, jadi khawarij, kan begitu sebenarnya. Ya. Makanya sebenarnya madrasah itu semua ada pada diri kita. Kalau waktu kita habiskan untuk hanya menghitung anggota Mu'tazilah berapa, Jabriyah berapa, Qadariyah berapa, ya mutu bigaidihim, akhirnya mati dengan kejengkelannya sendiri dan tidak bisa keluar dari fitnah yang ada. Fala haula wala quwata illa billah. Dan beliau di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhul Qulub cukup membawakan perjalanan iman, dan sesekali aja beliau itu membicarakan ini akidahnya Jabriyah, sudah, ini akidahnya Mu'tazilah. Tapi yang pokok justru bagaimana kita memperbaiki, bagaimana orang Mu'tazilah tidak jadi Mu'tazilah, bagaimana orang Khawarij tidak jadi Khawarij, bagaimana orang Jahmi tidak jadi Jahmi. Bukan sibuk dengan kamu siapa, saya siapa. Ayo ikhwah, wilayah ma'rifatu jamalillah, mengenal sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah a'lal ilmil akidah, paling tingginya tujuan besar ilmu akidah. Itu ada di sini. Karena dengan mengenal ini, punya ilmu tentang jamalnya Allah Azza wa Jalla, dari sisi dat, dari sisi nama, dari sisi sifat, dari sisi af'al. Kalau itu bisa dikembalikan, pengajaran-pengajaran itu pada hati, menjawab semua. Karena mayoritas kekuatan orang beramal itu dominasinya ada di dalam mahabbah. Itu diterangkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tuwajiri. Dominasi orang beramal itu, karya-karya besar mereka, penyebabnya ada 3. Cinta, terus takut, terus berharap. Ya kan gitu. Orang itu punya kekuatan beramal, motivasi besarnya karena 3 ini. Yang paling banyak karena ini. Karena mengharapkan sesuatu, maka dia kuat mengerjakannya. Kan begitu. Karena takut pada sesuatu, maka dia kuat untuk melakukannya. Yang ketiga, karena dia cinta kepada sesuatu, maka dia kuat melakukannya. Dan yang paling tinggi mana? Mahabbah. Sampai dulu ada syairnya orang-orang yang aneh. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kan sampai begitu kan? Iya kan? Iya. Masya Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh. Pernahkah kita dulu merasa punya udzur ketika mencintai istri kita? Pernah? Pernah bapak-bapak? Pernah ada yang merasa udzur karena mencintai istrinya, disuruh apa saja siap? Lah ya kan? Nggak pernah ada udzur. Katanya namanya cinta butuh pengorbanan, lu berani? Nggak ada udzurnya. Ya, ibu-ibu juga begitu. Rela pisah dengan bapak ibunya demi cinta sama suaminya.
Rela apapun, mau dibully, mau dikatakan anak duraka, mau diapa nggak apa-apa. Saya kalau nggak nikah sama suami saya, lebih baik saya kal ihnil manfus. Loh, ini bukti nyata. Ya. Mahabbah itu adalah paling tingginya motivasi di dalam beramal. Paling kuatnya manusia mengerjakan perintah dan mengerjakan larangan, meninggalkan larangan. Itu berangkat dari mahabbah. Makanya identitas pertama yang ditegaskan oleh Allah adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Begitu juga pembelaan Allah Azza wa Jalla, penjagaan Allah sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau Allah mencintai, kalau Allah mencintai, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, aku Allah telah memberikan kepada engkau wahai Musa mahabbatan minni, cinta dariku. Allah memberi cinta kepada siapa? Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, apa lanjutnya? Walitusna'a ala aini, untuk engkau dijaga, dipelihara dengan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ini buah daripada mahabbah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini insya Allah kita akan memulai bidayah, akan memperbaiki bidayah kita, akan merekondusi iman-iman kita yang sebagaimana diterangkan dalam dalil, iman itu bisa mengalami seperti baju yang usang. Dari sini cara kita memperbaiki. Insya Allah, karena waktu sudah masuk duhur, bi'aunillahi azza wa jalla, semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan mudzakarah kita ini di pertemuan yang akan datang, bi'aunillahi azza wa jalla. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha